Kecelakaan bus Cahaya Trans di ruas tol Krapyak Semarang, Jawa Tengah yang terjadi pada Senin dini hari menewaskan 16 orang. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus kecelakaan maut ini? Sudah bergabung Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Pratama Adya Sastra. Selamat malam Pak Pratama, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Ya, Pak Pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pratama, kecelakaan dilaporkan terjadi pada pukul setengah 1 dini hari di simpang susun gerbang keluar tol Krapyak begitu. Sebelum ke perkembangan penyelidikan, bisakah Anda gambarkan kembali seperti apa kronologi kejadian dari yang Polda Jateng terima, Pak Pratama? Baik, terima kasih. Kami laporkan. Jadi hasil penyelidikan dan penelusuran, hasil pemeriksaan sementara daripada supir atas nama Gilang, yang mana Gilang ini adalah supir kedua atau supir cadangan dari supir atas nama Robert yang merupakan supir utama yang mengemudikan PO Cahaya Trans. Di sini bis itu berangkat sekitar pukul 14.10 dari Terminal Bayangan, Parung, Kabupaten Bogor, menuju. Baik, Pak Pratama, suara Anda tidak terdengar oleh kami. Anda masih terhubungkah dengan kami, Pak Pratama? Baik, kita telah terhubung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Pratama Adya Sastra kembali. Mohon maaf tadi terkendala sinyal komunikasi ya, Pak Pratama. Pak Pratama, boleh dilanjutkan kira-kira perkembangan hasil Baik, penyelidikan kami atas kasus lanjutkan. kecelakaan maut yang terjadi seperti apa, Pak? Hasil pemeriksaannya Baik. sementara. Kemudian setelah 7 jam perjalanan, bis kembali berhenti di gate tol Kali Kangkung, Jawa Tengah, sekitar jam 00.15. Jadi kurang lebih 3 jam 15 menit perjalanan dari Subang. Setelah itu di KM 420 terjadi kecelakaan. Dari hasil penyelidikan, penyelusuran, kami tidak temukan bekas rem, dan di situ hasil pemeriksaan dan keterangan daripada penumpang, bis memang melaju agak cukup kencang. Kemudian pada tadi TKP juga kami dapatkan posisi personel yang dalam keadaan netral. Ini hasil pemeriksaan dan kami dalami apakah ada memang kelalaian ketidaksempatan untuk mengganti dari gigi yang besar ke gigi yang lebih rendah, mengingat kecepatan sangat tinggi. Kemudian ataukah memang pengemudi kurang menguasai daripada jalan yang dilalui. Oke. Hasil pemeriksaan kami, memang ini karena supir cadangan, namun yang bersangkutan sudah 4 kali melalui lokasi ini dengan kendaraan yang berbeda. Ini supir ini sebelumnya adalah pengemudi truk yang pernah juga melewati lokasi ini. Oke. Kami juga akan memanggil daripada owner daripada Cahaya Trans ini, bagaimana SOP untuk pergantian atau juga penunjukan daripada pengemudi pengganti dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan dalam mengangkut dan mengoperasionalkan bis ini. Oke. Kemudian dari segi lain teknik, ini sedang kami dalami dengan jajaran Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita juga telah memeriksa supir, apakah ada menggunakan alkohol ataupun obat-obat, sementara hasil pemeriksaan tidak ditemukan penyimpangan daripada penggunaan obat-obat terlarang. Ya. Sementara demikian untuk bisa kami sampaikan. Ya. Pak Pratama, izin konfirmasi, untuk sopir bus ini sudah menjalani tes narkoba ya, dan hasilnya negatif. Ini dilakukan terhadap keduanya, sopir utama dan sopir cadangan, atau hanya sopir cadangan yang dites? Keduanya kita laksanakan pemeriksaan, baik atas nama Gilang sopir cadangan dan saudara Robert sebagai supir utama daripada kendaraan Cahaya Trans yang mengalami 33 dini hari tadi pagi. Ya, sopir cadangan ini sudah memiliki surat izin mengemudi, Pak? Sudah dicek? Jadi kami dapatkan memiliki surat izin mengemudi B1 umum yang dikeluarkan di Polres Kota Padang, Sumatera Barat. Oke. Baik, jika terjadi seperti itu, maka sementara belum dapat disimpulkan apakah penyebab pasti kecelakaan ini adalah kecepatan kendaraan yang terlalu over, terlalu cepat, atau sopirnya mengantuk. Ini sebenarnya human error atau machine error. Karena dilihat apakah kepolisian sudah menyelidiki kondisi kendaraan baik-baik saja atau laik jalan, Pak Pratama.
Kendaraan masih kami lakukan ram cek kembali, Oke. sementara sekilas mungkin masih layak karena kita lihat ban untuk kembangan tidak kurang dari 3 mili, kemudian fungsi rem berfungsi dengan baik. Kemudian nanti akan kami dalami pada saat posisi persneling itu netral, apakah keterlambatan daripada pengemudi ini mengalihkan daripada posisi persneling tinggi ke persneling rendah, kemudian atau memang juga yang bersangkutan tidak menguasai daripada turunan jalan yang menikung sejak keluar daripada gate tol Kali Kangkung. Mhm, mhm. Kalau kita ukur jarak adalah kurang lebih 6 kilometer. Jadi start kendaraan itu sudah terakhir hasil keterangan adalah di kecepatan melebihi daripada 80 km per jam dan seharusnya sudah terjadi pengurangan daripada kecepatan. Ya, ya. Kami tidak menemukan bekas rem, tapi nanti akan kita cek kembali ya apa upaya-upaya lain dan kemudian juga ini kita minta keterangan saksi yang ada di dalam kendaraan yang sampai saat ini masih selamat. Oke, Pak Pratama, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap saksi ya, penumpang yang selamat atau dari saksi lainnya yang ada dan tim penyelidik lain yang memang sedang menyelidiki begitu? Apakah hasil pemeriksaan sementara dari para saksi ini menyebutkan bahwa memang kendaraan dikemudikan dengan tidak wajar atau seperti apa, Pak Pratama? Jadi sejak berangkat dari gate tol pintu Kali Kangkung, kendaraan ini langsung melaju dengan cepat, kecepatan cepat. Mhm. Nah kemudian ini mulai terasa oleng ketika memasuki KM 420, jadi kurang lebih menjelang sekitar 200 belokan ke kiri menurun, kendaraan sudah mulai oleng ke arah kanan. Oleh kanan, nah kemudian disinilah yang kita masih dalami, apakah ada upaya dia untuk mengurangi kecepatan atau menurunkan persneling yang ada di kendaraan tersebut, ini sedang kita periksa. Ya. Pak Pratama, antara sopir utama dengan sopir cadangan, ada pertukaran mengalih tangankan kemudi, itu apakah sudah ditanya alasannya, apakah karena memang sopir utama kelelahan, kemudian digantikan oleh sopir cadangan, atau memang seperti apa kejadiannya sehingga bertukar posisi? Atau dari awal perjalanan memang dikemudikan oleh sopir cadangan, Pak Pratama? Jadi menurut keterangan, tapi kami belum ambil SOP tertulis daripada Cahaya Trans ini. Mereka setiap melaksanakan pergantian adalah di KM 102 rest area di daerah Subang. Ini juga yang dilakukan oleh supir utama sebelum daripada terjadi kecelakaan. Oke, oke. Jadi hanya saja pasangan yang dipakai ini memang bukan saudara Gilang ini. Ya, Jadi saudara Gilang ini adalah supir yang baru berpasangan dengan saudara ya, Robert. ya, ya. Nanti ini akan kami dalami juga ke sistem daripada manajemen penggantian daripada supir yang ada di Cahaya Trans. Oke. Demikian, Pak. Pak Pratama, terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ini menyebut wilayah Jawa Tengah ini merupakan salah satu titik lelah atau titik jenuh bagi pengendara yang melintasi jalan tol ya. Pak Gubernur mengimbau agar para pengemudi beristirahat sejenak dan tidak memaksakan diri demi keselamatan jika terjadi kelelahan. Nah, jika kelelahan fisik pengemudi ini menjadi faktor kecelakaan terjadi, ini jika kelelahan fisik menyebabkan kecelakaan terjadi, bagaimana proses hukum dan sanksi yang akan diberikan kepada pengemudi ini, Pak Pratama? Baik, sebelum kita menuju pertanyaan tersebut, perlu kami sampaikan, dalam kegiatan operasi Lilin Candi 2025, Polda Jawa Tengah ini juga sebenarnya sudah melakukan penggelaran sebanyak 219 pos, baik itu pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang tergelar di seluruh jalan, baik itu pantai Pantura, pantai utara, jalur selatan, termasuk juga ruas tol dan beberapa rest area. Ini terdiri pos pengamanan sebanyak 148, juga kita mendirikan pos pelayanan sebanyak 52. Juga ada pos terpadu yang kita didirikan di tempat-tempat umum seperti stasiun, terminal, dan bandara udara sebanyak 18. Dan ada pos terpusat yang kita dirikan di pos Kangkung sebagai pengendali daripada 219 pos yang kami gelar. Kemudian di pos-pos ini pun ya himbauan baik itu melalui media sosial, tulisan, juga kita sudah memberikan himbauan agar para pengemudi, baik pengemudi angkutan umum dan seluruh saudara-saudara kita yang melaksanakan kegiatan mudik, itu untuk bisa memanfaatkan pos-pos tersebut sebagai sarana operasi atau istirahat. Jadi di situ juga tersedia untuk sarana
untuk beristirahat, kemudian sedikit konsumsi, kemudian juga ada medis, juga ada bengkel seperlunya untuk bisa mengecek kembali kekurangan pada saat kita melaksanakan kegiatan. Jadi saya harapkan memang betul yang disampaikan Bapak Gubernur, titik Jawa Tengah ini baik yang dari arah timur dan barat adalah titik lelah daripada pengendara. Seperti kita ketahui, perjalanan sampai dengan Subang itu sudah memakan waktu 7 jam dan 3,5 jam sampai ke Jawa Tengah. Apabila dia akan melanjutkan lagi ke Jogja, di sini masih menempuh jarak kurang lebih sekitar 4 jam. Nah, jadi apabila ini nanti terbukti lalai, si pengemudi tentunya akan kita kenakan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana selama 6 tahun penjara. Apabila nanti juga